Tapi yang pertama contoh yang menggugurkan amal dari awal, contohnya seperti syirik besar. Ini jelas. Siapa melakukan syirik besar, maka amal dia tidak diterima. Seluruh amalnya gugur. Dia lakukan amal apapun tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidaklah menghalangi mereka diterima amal-amal sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu mereka musyrikin. Jadi orang musyrikin, mereka beramal soleh apapun, berbakti sama orang tua, mereka sambung silaturahmi, mereka dermawan. Amal mereka tidak sampai ke langit, cuma ditahan. Ada penahan, ada penghalangnya, itu syirik. Sehingga mereka hanya mendapatkan bagian di dunia. Orang musyrik yang baik, yang dermawan, Allah akan balas, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Dunia mereka dapat. Akhirat nggak dapat. Karena amal mereka gugur sejak awal. Amal mereka gugur sejak awal. Ini syirik besar dan ini mencakup seluruh amal mereka gugur. Kedua yang menggugurkan amal sejak awal adalah dengan niat riya. Orang yang sejak awal melakukan riya, dia melakukan amal soleh karena ingin dipuji, maka amalnya hilang sejak awal. Dia umrah misalnya supaya untuk pencitraan, ya. Dia haji supaya dikatakan Pak Haji misalnya, ya. Kemudian dia mengajarkan ilmu supaya dikatakan orang alim. Dia mengajarkan Quran supaya dikatakan ahli Quran, qari. Dia dermawan supaya dikatakan dermawan. Maka karena dia sejak awal, maka amal dia gugur sejak awal. Amal dia gugur sejak awal. Ini namanya amal dicampur riya. Maka amal tersebut gugur sejak awal. Lain halnya misalnya seorang bersedekah, sekarang dia bersedekah 100.000, dia ikhlas. 2 jam kemudian dia bersedekah 1 juta, tapi riya. Maka yang gugur yang mana? Yang 200.000, 1 juta? 1 juta. Ya. Sejak awal dia sudah riya. Ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kalau amal seperti ini, dia bangun masjid supaya dikatakan dermawan. Dia keluarkan uang 20 miliar, bikin masjid mewah. Kalau perlu masjid nama dia. Kemudian dia pamer, saya ini masjid bangun hasil keringat saya sendiri. Dia pamer, bikin iklan mana-mana. Saya tidak mau terima kotak sumbangan, ya. Saya ingin jadi dia itu boleh-boleh saja, tapi dia memang niatnya untuk apa? Riya. Taib, diterima enggak? Meskipun 20 miliar hilang, diterima enggak? Enggak diterima. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau dia bertobat? Setelah itu dia ngaji 2 tahun kemudian, lah saya kemarin salah. Waduh, gimana 20 miliar saya bikin masjid? Saya bertobat ya Allah. Nah, kalau dia bertobat, apakah pahala 20 miliar kembali lagi sama dia? Kata Ibnu Qayyim, enggak. Yang diampuni oleh Allah dosa riyanya. Adapun amal dia enggak ada nilainya karena sudah dibangun dengan rusak. Seperti orang sholat tanpa wudu. Sejak awal sudah tidak ada nilai apa? Sholatnya. Ini dibahas oleh Ibnu Qayyim. Beda kalau dia tadinya ikhlas, kemudian dia riya. Jadi amal sholat tercampur riya sejak awal, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Mau karena dermawan harta, mau karena amal soleh, karena ingin dikatakan orang alim, maka ini sejak awal sudah gugur. Baik.